Indonesia, ada juga di luar negeri. Jadi sesuatulah bagi kami di UT ini untuk bisa memberikan hari ini kita acaranya ngopi inspiratif namanya, Pak. Oke. Nah, saya tadi sudah sampaikan nanti Bapak perkenalkan diri. Mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan dari sahabat UT semua di seluruh tadi seantero Dunia. dunia ini ya Ya. untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, hari ini berbahagia banget Bapak dan Ibu. Kita kedatangan tamu, sahabat UT semuanya, Bapak Ibu yang juga menyimak lewat channelnya Instagram maupun YouTube. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Siapa nama dan dari instansi mana Pak? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh ya. Perkenalkan nama saya Fadli Afriyadi, biasa dipanggil Fadli. Saya adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Provinsi Banten. Provinsi Banten. Jadi karena UTE di Banten ya. Banten ya, oke, Ya, betul, jadi betul. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Oke, nah kalau tadi Pak Fadli sudah bicara tentang ombudsman, justru kita pengen tahu lagi nih Pak. Karena ini nanti Bapak ceritakan berkaitan dengan apa sih sebenarnya ombudsman itu? Bisa diceritakan, Pak? Oke, makhluk apa gitu ya? Iya, jangan-jangan om sama tante nih. Nah, oke, baik. Jadi pertama, Ombudsman ini adalah lembaga negara. Lembaga negara. Lembaga negara sebagaimana KPK, ya, BPK dan segala macamnya. Ombudsman adalah lembaga negara. Dibentuk ini adalah produk reformasi. Jadi bersamaan dengan Komnas HAM, dengan apa KPK dan KPK. Ombudsman. Komnas HAM fokus pada permasalahan HAM, KPK terkait dengan korupsi, penyelamatan uang negara, Ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi kita sering juga sebut dengan penyelamatan kerugian masyarakat. Jadi kalau KPK bicara bagaimana menyelamatkan keuangan negara, Ombudsman bagaimana agar masyarakat tidak dirugikan terkait dengan pelayanan publik. Nah, pertama dibentuk itu di zamannya Pak Gus Dur. Pak Gus Dur. Ya, Pak Gus Dur awalnya disebut sebagai Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Ombudsman Nasional. Nasional ya. Nah, baru kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Mm-mm. yang menyatakan dibentuk sebagai Ombudsman Republik Indonesia. Jadi dasar kita dasar kita adalah Undang-Undang Ombudsman Mm-mm. Nomor 37 Tahun 2008. 2008. 2008. 2008. Sudah ada perubahan belum, Pak? Belum, belum, belum. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Sudah lebih kurang 10 tahun lebih, hampir 20 tahun ya, Pak ya? Nah, betul. Nah, kalau Ombudsman itu sendiri tahun ini itu ulang tahun yang ke-25. Wis. Ya, Udah dewasa tuh. sudah dewasa, sudah bukan anak-anak lagi. Udah bukan anak-anak lagi ya. Apa tugasnya? Mm-mm. Tugas wewenangnya Ombudsman ini disebut dengan undang-undang adalah Ombudsman adalah lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi tugas kita mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Oke. Mulai dari pusat sampai ke daerah, BUMN, BUMD, BHMN, BHMN ya Badan Hukum Milik Negara, eh, termasuk swasta maupun perseorangan yang menggunakan uang negara, berapapun itu besarnya. Ya, nah itu semua bisa diawasi oleh Ombudsman. Ombudsman. Berarti PT NBH seperti UT juga diawasin dong? Ya, termasuk kampus, Oke. ya kampus-kampus, Kampus-kampus ya. kampus baik negeri atau swasta kalau dia dapat bantuan dari pemerintah, kita ikut melakukan Oh, itu pengawasan. melakukan pengawasan. Iya, Oke. makanya tahun ini pun terkait pelaksanaan UTBK, kami kemarin melakukan pengawasan juga. UTBK UTBK bagi mahasiswa baru bagi yang mau mahasiswa baru yang masuk. masuk gitu ya. Ada juga beberapa. Nah, dalam pelaksanaan pengawasannya itu sesuai dengan tugasnya sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang, kita yang pertama itu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Mhm. Jadi bentuk pengawasan kita itu dilakukan melalui menerima laporan masyarakat. Laporan terkait apa? Terkait pelayanan publik. Mhm. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, mereka bisa melapor. Oke. Berbagai itu laporan yang masuk, termasuk umpamanya kalau terkait dengan kampus, KIP. Kartu Indonesia Pintar. Iya, yang ada Oke. beasiswa itu Iya, KIP beasiswa. Oke. kan. Nah, Apa biasanya, Pak, yang berkaitan kalau dengan itu? KIP itu apa namanya?
dipotong, Oh, pemotongan KIP. Itu ada yang melakukan. jangan dipotong ya kalau dapat KIP. Ya, ada oknum yang melakukan pemotongan Oke, KIP dengan nilai tertentu gitu ya. Jadi mahasiswanya nerima lalu disuruh balikin. disuruh Iya, balikin. kan. Satu di antaranya ya Satu Pak di ya. Oke, oke. antaranya. Nah, untuk itu maka laporan di ombudsman itu bisa dirahasiakan. Oke. Jadi siapapun yang melapor ke ombudsman boleh merahasiakan Berarti laporan. itu aman. Itu aman. Laporan kita tuh diterima, di-keep, dijaga, Iya. jangan sampai ada yang bisa intervensi ke situ. Ya, artinya gini, kalau Bapak ingin, Pak, tolong laporan saya dirahasiakan gitu ya. Bisa, Mhm. kalau Bapak ingin dirahasiakan. Tapi tidak semua laporan bisa dirahasiakan. Iya, iya. Umpamanya Bapak ngurus KTP nggak jadi-jadi gitu ya. Gimana ngerahasiainnya? Nanti mau dikerjain apa kan gitu ya. Atau surat tanah Bapak nih bermasalah gitu ya, Hmm, ngurus SHM nggak selesai-selesai. Nah, itu bisa dilaporkan juga. Jadi seluruh pelayanan yang dilakukan oleh negara terkait dengan pelayanan publik bisa dilaporkan ke Ombudsman. ombudsman. Nah, kalau pelayanan publik itu sendiri sesuai dengan undang-undang itu kan menyangkut tiga hal. Tiga hal Pertama adalah penting. terkait dengan barang, Barang. ya seperti jalan, jembatan, gedung, Aduh, itu adalah bentuk pelayanan publik. iya. Iya, obat-obatan yang kita dapatkan dari rumah sakit BPJS itu pelayanan publik. Pelayanan publik. Iya. Lalu yang kedua adalah yang berbentuk jasa, pendidikan, Pendidikan, kesehatan, ya, transportasi, transportasi, itu adalah bentuk pelayanan publik. Baru yang terakhir adalah administrasi. administrasi. Iya, administrasi Oke. KTP, surat perizinan, berusaha, surat perizinan mulai dari kita lahir ya, Mhm. akta kelahiran sampai kita meninggal, akta kematian, gitu Ya, ya. Bahkan setelah meninggal, gitu ya. Ya itu juga bisa. oke. Nah, semua ini kan dilakukan oleh negara. Oleh negara Ya, ya. sesuai dengan apa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan tujuan negara itu kan memakmurkan masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, Mhm, gitu kan. mhm. Lalu apa? Mungkin hanya mewujudkan perdamaian dunia yang tidak ada hubungannya dengan ombudsman, gitu ya. Kalau apa mencerdaskan kehidupan bangsa, apa memberikan kemakmuran bagi rakyat, pasti berhubungan dengan ombudsman. Mhm, mhm. Ya, ya, lapangan pekerjaan, lalu apa bantuan sosial, Bantuan sosial. BPJS segala macam ya, itu adalah hal-hal yang bisa dilaporkan. Jadi Oke, semua yang dilakukan oleh negara itu bisa dilaporkan ke oke. ombudsman, ya, termasuk BUMN. Buat BUMN. BUMN, umpamanya perbankan, Hmm, Bank Himbara ya, BTN, hmm, BRI, Mandiri. mhm. Nah, kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu ngambil KPR umpamanya di Sahabat BTN, UT, jika sahabat UT mengambil nih, iya, sahabat UT ya, sahabat UT mhm, yang ngambil KPR nih di BTN, hmm. udah lunas, sertifikatnya nggak ada, Oh, itu bisa dilaporkan? bisa dilaporkan. Tapi kalau KPR-nya bank swasta, tidak bisa dilaporkan ke ombudsman. Oh, beda. Beda, karena ombudsman hanya mengawasi yang menggunakan uang negara. Bisa jadi mungkin Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kali ya, Nah, kalau yang atau swasta ya. atau ini apa, Badan Penyelesaian Sengketa Sengketa Konsumen, konsumen. BPSK. Oke, Ya, oke, oke. ya, Itu baru satu pertanyaan, tapi ceritanya udah panjang iya, dari Pak. waduh, Memang luar biasa Pak Fadli ini karena menjadi kepala perwakilan ya Pak ya, kepala ombudsman perwakilan. Ya. perwakilan. Nah, kalau dari dilihat dari struktur organisasinya itu Pak, Hmm, sebenarnya antara ombudsman pusat sama daerah itu ada link atau seperti apa Pak bentuknya Pak? oke. eh jadi Ombudsman Pusat itu dipimpin oleh 9 pimpinan. 9 pimpinan. 9 pimpinan. Ketua, wakil ketua, dan anggota. Anggota ada 7. Nah, lalu kita sekarang sudah ada 34 perwakilan. Tinggal beberapa lagi dong 34 provinsi? Oh, belum, tinggal aja 34 baru provinsi yang belum. oke. Kan 38, 34 perwakilan di seluruh Indonesia. Di Papua itu Papua dan Papua Barat sudah ada. Yang Sudah 4 ada. belum, 4 provinsi baru belum. Oke. Seluruh perwakilan itu dipimpin oleh kepala perwakilan. Kepala perwakilan. Nah, nanti kepala perwakilan itu di dalamnya itu ada yang kita sebut dengan keasistenan dan asisten. Jadi kalau KPK punya penyidik, Mhm. di ombudsman itu namanya asisten. Asisten. Tugasnya apa? Tugas asisten itulah yang melaksanakan fungsi-fungsi keombudsmanan. Apa itu? Mencegah dan memberantas maladministrasi, ya, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Oke. Maka di kami itu ada 3 keasistenan. Yang pertama adalah keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Oke. Tugasnya adalah menerima dan memverifikasi laporan masyarakat. Mhm. Karena kita tidak bisa asal menerima laporan juga. Oke. Nah, laporan yang kita terima itu harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, syarat formilnya ada KTP,
ada kronologi permasalahan dan syarat materialnya itu adalah memang wewenangnya ombudsman. Oke. Nah, termasuk diantaranya tadi, kalau dia swasta bukan wewenang ombudsman. Oke. Kalau dia pidana perdata itu bukan. Jadi kalau kasusnya sudah masuk kepolisian, sudah masuk pengadilan, tidak wewenangnya ombudsman. Tidak lagi menjadi Tidak wewenang wewenang. ombudsman. Tapi kepolisian bisa dilaporkan ke ombudsman. Jadi Bapak Oke. melapor ke polisi, Mhm. punya laporan, udah 6 bulan, hampir 1 tahun kok nggak ada perkembangan, nggak tahu sejauh mana, itu Oh, bisa bisa lapor ke ke ombudsman. ombudsman ya? Nanti ombudsman menanyakan. Mhm. Yang kita lihat balik lagi, pelayanan publiknya apa di situ? Iya. Oh, bahwa masyarakat layak tahu perkembangan laporan. Mhm. Kalau substansi laporan kita nggak masuk. Itu tugasnya kepolisian, bukan tugas Polisian. kita. Tapi kita bisa menanyakan, ini perkembangan sejauh mana kok tidak disampaikan Oke. kepada pelapor. Siap. Wah, ini kita sudah banyak dapat cerita dari Oh Pak sorry, saya Fadli. lupa. Satu lagi gimana, Satu Pak? keasistenan. Oh, Kami punya 3. 3. Ya, jadi asistenan penerimaan verifikasi Yang ini laporan Banten ya, Pak, ya? seluruh Oh, Indonesia seluruh sama. Indonesia sama? Seluruh Indonesia sama, seluruh Indonesia sama. Mhm mhm. Pusat pun prinsipnya sama. Di Prinsipnya sama. pusat itu ada yang tugasnya menerima dan verifikasi laporan. Kalau di pusat disebutnya Dumas, pengaduan masyarakat. Oke. Lalu habis itu masuk ke asistenan pemeriksaan laporan. Nah, Oke. kalau di pusat itu sudah dibagi per substansi. Mhm. Ya, karena pusat kan lebih banyak ya, Iya. ini banyak dan ruang lingkupnya lebih luas. Nah, kalau perwakilan, kami tidak bisa membagi per substansi. Pertama juga tim sumber daya kami Sumber daya. terbatas, ya. Oke. Yang kedua memang laporan juga, kalau di Banten ini setahun itu sekitar 300 laporan. 300 laporan. Laporan, Berarti hampir 1 hari dalam setahun itu pasti ada, ada laporan? ada laporan. Kadang lebih dari satu. Oke, siap. Asisten saya cuma ada 12 orang. 12 orang Untuk untuk kerja cover 300 itu? 300 laporan. Nah, mereka lah yang pemeriksaan itulah yang bertugas untuk memeriksa atas laporan masyarakat tadi. Laporan masyarakat itu yang mereka laporkan itu yang kita sebut dengan potensi adanya dugaan maladministrasi. Mhm. Maladministrasi ini apa? Baru saya mau Maladministrasi tanya, apa? Pak, itu iya. Maladministrasi ini adalah perilaku perbuatan penyelenggara negara. Penyelenggara negara? Nah, yang Mhm. yang itu di dalamnya melanggar hukum, melampaui wewenang, kelalaian, pelanggaran prosedur, dan lain sebagainya, yang menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi masyarakat. Jadi indikasinya adalah satu dilakukan oleh penyelenggara negara, Dilakukan penyelenggara yang negara, kedua ada kerugiannya, ada baik itu kerugiannya. secara material material. Nah, Oke. nanti kita ingin memastikan apakah benar ada pelanggaran hukumnya, penyalahgunaan wewenangnya, tidak melayaninya, tidak kompetennya, punglinya. Banyak dong ini, Itu yang Pak. kita Iya. kita periksa. Iya iya. Kalau kita menemukan ada itu, berarti maladministrasinya terbukti. Mhm. Kalau kita tidak menemukan itu, berarti tidak terjadi maladministrasi. Maladministrasi. Jadi kita tetap ombudsman ini berdiri di tengah. Kami bukan sebagai pembela pelapor, Mhm. pelapor artinya masyarakat, tapi kita juga bukan sebagai pembela terlapor, artinya Mhm. pemerintah atau penyelenggara negara. Nah, kita memastikan itu. Jadi dua versi ini, versi masyarakat dan versi pemerintah itu sama-sama kita dengar untuk kemudian kita carikan solusinya. Karena fokus ombudsman adalah mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Oke. Artinya begini, KTP-nya nggak jadi-jadi, laporan di ombudsman selesai di saat KTP-nya jadi. Iya iya. Ya, Bapak bayar apa? Bayar pajak kendaraan umpama nih contoh. Mhm. Pajak tahunan di Samsat umpama. Mhm. Yang seharusnya 500.000 umpama Mhm. diminta 1,5 juta umpama. Berarti ada kelebihan 1 juta kan. Betul. Nah, fungsi ombudsman di mana? Yang pertama, yang 500.000-nya tentu tetap digunakan, yang 1 jutanya harus dikembalikan. Oke. Ya, yang kedua, ya proses pembayaran pajaknya selesai. Mhm. Jangan sampai juga karena dikembaliin nggak jadi selesai gitu. Iya. Jadi kita harus pastikan hak-hak masyarakatnya terpenuhi. Lalu bagaimana dengan pelakunya tadi? Mhm. Pelakunya tadi tentu kalau ada tindakan pendisiplinan kita kembalikan kepada instansinya. Bukan Oke. ombudsman yang beri hukuman. Instansi Kalau yang bersangkutan. Kalau itu ternyata ada unsur pidananya, silakan aparat penegak hukum. Bukan ombudsman juga yang menindaklanjuti Oke. sampai ke sana. Ya, Betul betul. nah yang ketiga Mhm. kasistenan kami adalah Mhm. pencegahan maladministrasi. Jadi kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam bentuk apa? Bisa Mhm. pendampingan, bisa apa namanya penilaian, bisa evaluasi. Jadi kalau umpamanya nih sahabat UT nih, Pak, bagaimana ya agar kami dalam melayani mahasiswa ini tidak melakukan maladministrasi gitu Mhm ya. mhm. Lalu
meminta pendampingan dari ombudsman itu bisa. Oh gitu. Nah, silakan, Oke, oke. silakan. Pak, biasanya yang jadi pertanyaan sahabat UT itu dan Bapak Ibu semuanya itu, ini ada bayarnya nggak? Oh enggak dong, gratis, Gratis ya? gratis. Oh Jadi gratis teman-teman. gratis, Sahabat UT, ini gratis kalau laporan. gratis. Tapi kalau ada tadi penyalahgunaan, tapi kalau tidak ada Enggak, yang, yang membuktikan penyalahgunaan itu kita. oh kita Bagi dari tem ombudsman ya? ya bagi teman-teman tuh yang penting gini, "Pak, kami dirugikan." Itu kalimatnya. Itu aja yang penting. Saya merasa dirugikan. Contohnya begini ya, hal yang paling umum tapi jarang dilaporkan. Hmm. Contohnya begini, eee, apa namanya, jalan rusak. Oh, tiap hari itu Pak Contohnya kayaknya jalan Pak. rusak. Nah, bolehkah laporkan ombudsman? Boleh, silakan. Kan Oke. Bapak dirugikan kan? Iya, iya. Ya, apalagi kalau sampai jatuh luka-luka segala macam ya. Nah, Iya. kan dirugikannya jelas. Hmm. Silakan dilaporkan ke ombudsman. Tentu laporan ini akan kita sampaikan kepada instansi yang berwenang. Ya, Oke. perhubungan, PUPR segala macam. Oke. Nah, penyelesaian gimana ya kita akan kan kita juga tahu ada keterbatasan anggaran Iya, gitu. iya. Tapi jangan sampai hal-hal seperti ini kalau sudah masuk perencanaan mereka tidak dikerjakan. Oke. Kita mendorong sampai ke sana. Kita lihat kita bisa bantu sampai ke mana. Atau umpamanya layanan air bersih umpamanya PDAM. Pak, PDAM kami mati mulu umpamanya kan. Mhm. Ya bisa dilaporkan ke Ombudsman, nanti kita panggil PDAM-nya. Kenapa nih di daerah sini PDAM-nya mati mulu, airnya nggak ada segala macam. Oke. Nah, itu bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau listrik yang sekarang sering mati gimana tuh Pak? Eh iya, sebenarnya terkait listrik yang sedang mati ini pun sekarang lagi, tapi ini pusat ya. Iya. Karena itu kan hampir rata ya. Jadi di pusat sekarang kami sedang melakukan pendataan di Nah, bawah. juga ya. Dan mungkin nanti ya tergantung pusat itu akan memberikan apa saran masukan atau tindakan korektif kepada Oke, PLN-nya oke, seperti oke. apa. Siap, siap, siap. Jadi gini, wewenangnya Ombudsman Perwakilan itu adalah Wilayah instansi-instansi yang ada di Banten. di Banten. Seluruh yang ada di Banten. Berarti kalau yang selain dari ini bisa pakai perwakilan lain atau ke pusat? Iya, boleh ke pusat perwakilan. Lapornya boleh di Banten, Mhm. tapi nanti akan kami teruskan ke perwakilan lain. Umpama nih, Bapak Ibu punya tanah di Lampung. Oke, di Bapak Ibu Lampung. domisili di sini. Mhm, Ngurus surat tanahnya nggak beres-beres di Lampung. mhm. Kalau mau ke Lampung kan lumayan biayanya. Iya Nggak dong, selesai-selesai. Boleh lapor betul. ke kita, lapornya di Ombudsman, atau sebenarnya lapor di website pun bisa. Website Ya, bisa. silakan atau ke media sosial pun bisa. Sama di Ombudsman juga sama. Ombudsman Banten bisa lapor media sosial, bisa di WhatsApp, bisa di WA, gampang. Mhm, Ya, nanti akan kami tindak lanjuti. oke. Nggak susah. Nah, Pak, dalam hal menindaklanjutin setiap laporan yang masuk itu ada batas waktu tertentu nggak? Misalnya kalau tadi Untuk selesainya, ah, susah kami untuk membatasi. Jujur aja ada laporan kami selesainya 3-4 tahun. Karena begini, karena bukan kita yang menyelesaikan laporan itu. Yang menyelesaikan tetap instansi atau lembaga penyelenggara. Contohnya ini surat tanah. Kayak tadi yang kita sampaikan. Dia sudah lunas nih mhm, KPR-nya, iya, nggak keluar SHM-nya kan, mhm. lapor ke ombudsman. Begitu kita cek ke bank karena banknya BTN, oh ternyata permasalahannya sertifikatnya pernah keluar tapi salah. Oh, Ya, B2 jadi D2, B dan D dekat. jauh. Tapi prosesnya Ah. untuk merubah B dan D itu tidak sesederhana itu. Oh iya Iya. ya, Nah, karena apa? Karena ada proses apa? Kalau nggak salah proses apa? Proses kan B itu udah terlanjur terbit dan atas nama orang lain kan tanah itu. betul, Berarti betul. kan harus di ini dulu, harus dicabut dulu. Dicabut dulu. Nah, pencabutan itu tidak gampang. Itu prosesnya panjang. Oke. Ya. Ada hari ini yang kami itu udah bertahun juga di kami. Ada rumah perumahan juga balik lagi. Ternyata berdiri di tanah wakaf. Tanah wakaf. Wakaf. Jadi perumahan ini entah bagaimana ceritanya dia membangun di tanah wakaf. Mhm, Dia sudah menyiapkan tanah wakaf pengganti, mhm. tapi dia kasih nama atas nama yang punya perumahan, bukan yang awal. Oke, bukan Nah, pemilik wakaf awal iya. tadi. Nah, memindahkan wakaf ini ke sini, wah, ribet ternyata. Karena apa? Karena ketahuannya itu 15 tahun sesudahnya. Begitu dia lunas Iya, KPR-nya, "Loh kok nggak keluar sertifikat saya?" Datang dia ke BPN, "Nggak bisa keluar, Bapak ada di tanah wakaf." Dirunutlah kejadiannya kan 10-15 tahun yang lalu. Nazirnya udah meninggal. iya, iya. Berarti harus ditunjuk nazir baru. Itu proses. Begitu Oke. tunjuk nazir baru, sampai hari ini pun masih. Nah, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan ini ya? Karena
hubungan BPN mereka ada dong kali ya? pelayanan publiknya Mhm, BPN apa, mhm. apa namanya, BTN, ya Beda. BTN yang harus bekerja. Nah, ombudsman memastikan mereka lakukan setiap langkah-langkahnya ini. Oke. Iya, jadi kayak umpamanya surat tanah Bapak nggak terbit-terbit gitu Mmm, ya, mhm. seharusnya terbit, yang nerbitkan tetap BPN bukan ombudsman. Iya iya iya. Nah nah kita harus ikut prosedur yang ada di mereka dong. Oh, iya Nah, iya. Tapi tetap dipantau. enggak bukan ya bukan hanya kita pantau, kita kita kan ini harus keluar ya, keluarkan. Coba kan untuk mengeluarkannya itu kan butuh mengikuti prosedur yang ada. Siap siap. So, Nah, Pak, kalau yang berikutnya yang menarik lagi itu dari rata-rata yang masuk, tadi kan 300 nih hmm, di perwakilan Banten itu, yang terselesaikan berapa banyak, Pak? harus selesai, Harus selesai? harus selesai karena kalau enggak hitungnya hutang di kami dong. Oh itu. Iya dong, harus selesai, Bu. Jadi kami 300 nih. Karena kan apa namanya, rantai prosesnya kan jalan terus ya. Iya iya. Ya, jadi tahun ini masuk 300, taruhlah kita selesaikan 300 Mhm. atau 250. Yang 50 itu jadi utang untuk tahun berikutnya kan. Oke. Ya nggak selesai juga sampai selesai. Terakumulasi jadinya, Pak, ya? Sampai kami mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan itu bisa jadi masalahnya sudah selesai, Mhm. bisa jadi masalahnya belum selesai, tapi ada tindakan korektif yang kami berikan, Oke yang harus dilakukan oleh eh, instansi terlapor. oke. Nah, itu kalau laporan. Kalau laporan. Tanpa laporan pun kami bisa Oke. investigasi atas prakarsa sendiri. Mhm. Untuk apa? Hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat. Contohnya apa? Contohnya dulu pagar laut. Pagar laut yang ada di Ah, Tangerang pagar. ya? Oke. Itu kan kami mendengarkan informasi, mendapat informasi, akhirnya kita turun ke lapangan waktu Mhm. itu. Turun ke lapangan bersama dengan pimpinan ombudsman, kita turun, kita lihat, kita naik kapal, nelayan segala macam, akhirnya kita umumkan bahwa kita akan melakukan investigasi atau Mhm. prakarsa sendiri, Oke. sampai akhirnya rame gitu ya, Mhm. viral heboh di mana-mana. Nah, ombudsman selesai sampai di mana? Ombudsman selesai sampai permasalahan masyarakatnya selesai. Apa masalah masyarakat di situ? Mereka terhambat dengan adanya pagar. Nelayan mau ke laut jadi Mhm. mutar-mutar Itu gitu. beritanya tren banget Ya, kemarin tuh. nah, jadi selesainya begitu dicabut bagi ombudsman selesai. Mhm. Bagi kami itu selesai. Batasannya ada. Ya, batasannya adalah hak-hak masyarakat sudah dikembalikan. Mhm. Apa itu hak masyarakat? Hak mencari penghidupan di laut, Mhm. hak untuk mengakses laut secara bebas, kan Mhm. itu haknya masyarakat. Nah, masalah pidananya itu kita kembalikan kepada aparat penegak hukum, Hukum. bukan lagi di Oke, ombudsman. siap siap siap. Nah, kalau ini tadi Pak, kan kita sudah bahwa ini kalau melaporkan itu Hmm, gratis, yang penting ada laporan dari ya, masyarakat, sama sahabat UT juga, kalau ada laporan silakan ya Pak ya, ke ombudsman-nya, kalau wilayahnya Banten maka di Banten, Banten. kalau wilayah di tempat lain di tempat Iya, lain. Jangan tapi salah masuk kamar. nggak apa-apa kalau salah masuk kamar, laporan tetap kita terima, Oke. tapi akan kita serahkan kepada Oh tetap yang dilanjutkan. tetap dilanjutkan. Oke. Termasuk umpamanya laporan terhadap kementerian. Itu kita bisa terima ke Banten, nanti kita kirim ke pusat. Oke oke oke. Karena kalau kementerian itu wewenangnya pusat. Oke oke oke. Nah, Siap tapi siap. kalau instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Banten, itu tetap di Ombudsman. Oke. Balik lagi tentang SDM-nya, Pak. Iya, Kira-kira sekarang ini di Ombudsman Perwakilan Banten, itu sebenarnya sudah memenuhi belum sih dari segi sumber dayanya, sumber daya manusia ya, baik itu mungkin dari pendidikannya, jumlahnya, atau seperti apa bentuknya di sana yang menjadi tantangan di perwakilan apa sih, Pak? ya. Tantangan kami tentu saja satu dari sisi SDM jumlah kami memang masih kurang ya. Kurang ya, Pak? Kurang lah, Kalau dibilang minim lah ya, minim lah jumlah kami cuma 12 orang. 12 orang. 12 12 orang orang. teman-teman kita, meng-cover se-Provinsi Banten. Provinsi Banten. Jadi, untuk teman-teman, keasistenan yang mengurusi bagian pemeriksaan, megang laporan, Mhm, itu secara sekaligus itu bisa mereka pegang 15, 12, sampai 20 laporan. Itu dengan masalah yang beragam, mhm. mulai dari masalah KTP, ya, perselingkuhan. Oh ya? Iya, ada juga perselingkuhan laporkan ke kami. Jadi umpamanya nih perselingkuhan di instansi Iya, pemerintah. Ya, sudah dilaporkan kalau di pemerintah daerah umpamanya ke BKD-nya, Badan kepegawaian Kepegawaian daerah, Daerah. ya. Oke. Oleh BKD menurut mereka penyelesaian itu lama.
tidak jelas. Jadi yang dilaporkan itu adalah BKD-nya kepada ombudsman. Mm-mm. Ya, itu. Atau masalah ketenaga kerjaan, Ya. ya. Umpamanya ada seorang masyarakat kerja di perusahaan A, Mm. lalu di PHK, tidak mendapatkan pesangon, dia lapor ke Disnaker. Oke. Nah, menurut mereka penyelesaian Disnaker tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mhm. Mereka bisa melaporkan itu ke Oh, bisa ombudsman. melaporkan Bisa. ombudsman ya? Yang dilaporkan adalah Disnakernya, bukan Disnakernya, perusahaannya. bukan perusahaannya ya. Nah, seperti yang tadi Jangan ya, salah, jangan jangan salah salah. sahabat UT. Ya, yang kayak tadi ada perselingkuhan yang dilaporkan itu bukan pasangannya, tapi BKD-nya. BKD-nya. Ya, jadi yang dilaporkan ke kita itu adalah organisasi penyelenggara pelayanan publiknya. Oke. Ya. Dengan umurnya sudah 20 tahun lebih, hampir 20 tahun Mbak ya. 25 tahun. 25 tahun Masuk ini 26. ya. Dan yang menjadi catatan kita itu di sisi apa Pak dari ombudsman ini? Oke, balik lagi. Yang pertama tadi sumber daya kami terbatas. Sumber daya Ya, terbatas. bukan cuma sumber daya orang, termasuk sumber daya. Sebagian besar kami itu kantor itu masih menyewa, belum punya kantor sendiri gitu ya. Oke. Sampai hari ini pun kami di Serangnya juga masih menyewa. Masih sewa. Lalu operasional segala macam memang masih sangat terbatas. Mhm. Ya, karena kita anggarannya juga anggaran dari pusat ya, tetap Oke. anggarannya pemerintah. Jadi ya kita memang masih punya. Tapi tentu saja itu bukan jadi alasan bagi kami Hmm. untuk umpamanya tidak menyelesaikan laporan masyarakat yang Mhm. masuk. Mhm. Seluruh laporan masyarakat yang masuk tentu kita upayakan untuk diselesaikan Mhm. sesuai dengan ya pengennya kita cepat gitu ya. Ya. Tapi kan balik lagi ombudsman itu bukan yang melaksanakan penyelesaiannya tetap instansi Instansi yang melaporkan. terlaporkan. Iya, KTP Oke. nggak jadi yang cetak KTP tetap capil. Ombudsman Bukan ke ombudsman. ombudsman nggak bisa Sahabat cetak T. KTP, ya. Ombudsman nggak bisa cetak KTP. Yang bisa cetak KTP adalah capil. Yang kita Capil. laporkan ke ombudsman kita sampaikan. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk pelayanan administrasi rata-rata itu sudah sangat cepat. Ya Oke. hubungan dengan kita sudah. Ya, kita juga paham Mas begini kan. Yang dilayani KTP atau administrasi itu jumlahnya ratusan. Mungkin ya 1, 2 ada yang keselip lah, telat, salah, segala macam ya. Mhm. Ya kita husnuzon kita begitu gitu Husnuzon ya. kita ya. Ya, nah nanti begitu kita hubungi biasanya capil segala macam. Selagi tidak ada masalah, artinya adalah tidak ada kesalahan di akte kelahiran yang segala macam itu biasanya keluarnya cepat. Bisa keluar cepat. Bisa keluar Siap. cepat. Termasuk perizinan berusaha juga sama. Izin perusahaan juga ya. Iya, sebenarnya semua perizinan itu selagi tidak ada kendala, kalau umpamanya hanya dihambat atau sengaja tidak sengaja umpamanya lambat itu bisa cepat. Siap. Tapi yang susah itu kalau ada masalah. Umpamanya pertanahan nih ya, ternyata surat-suratnya memang bermasalah dari awal. Nah, itu agak pusing kita ngurusinnya itu. Pusing kita Baru ngurusin. ekstra tenaga dan pikiran itu ya Pak ya. Siap. Sahabat UT ini makin menarik perbincangan kita Pak Fadli. Izin nih kita harus break sebentar. Nanti jangan lupa sahabat UT jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke sini ke Instagramnya UT dan juga YouTube-nya UT. Jadi sahabat UT bisa memberikan masukan saran terhadap ngopi inspiratif pagi hari ini. Dan untuk sementara kita break sebentar. Kita ngopi dulu Pak. Tadi udah capek itu, udah ngomongnya panjang ya. Sekarang kita break dulu sebentar. Makasih, jumpa lagi rekan-rekan semuanya, sahabat UT. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin. Mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun sambil ngelakuin hal yang lo suka dan ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin. Mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun sambil ngelakuin hal yang lo suka dan ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Dibayangkan ya bisa Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja.
Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Tapi kalau Duh, udah jam segini. kepanjangan sih. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Oke, siap. Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Apa itu? Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin, mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun, sambil ngelakuin hal yang lo suka, ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Halo, jumpa kembali sahabat UT.
tadi kita udah istirahat sejenak, Pak Fadli, kaitannya dengan cerita tentang ombudsman ini menarik, Pak, kalau menurut saya. Dan jangan lupa sahabat UT untuk menyiapkan pertanyaan terbaik dari Anda-Anda semua, para sahabat UT yang seantero jagat dunia ini, Pak. Nah, ada hal yang menarik juga, Pak, nanti kaitannya dengan sebenarnya wewenangnya seorang perwakilan atau lembaga perwakilan ini sejauh mana sih, Pak? Wewenang. Wewenangnya. Apakah sampai eksekusi atau hanya pada rekomendasi atau seperti apa bentuknya? Pertama begini, sesuai dengan undang-undang, ombudsman itu memberikan rekomendasi. Rekomendasi ya, Pak ya? Rekomendasi ataupun saran perbaikan kepada penyelenggara negara. Mhm. Tapi di ombudsman sendiri kita meletakkan rekomendasi ini sebagai produk akhir. Produk akhir. Produk akhir artinya adalah rekomendasi ini dikeluarkan oleh ombudsman pusat. Oke. Nah, kita punya produk antara yang kita sebut dengan tindakan korektif. Mhm. Tindakan korektif ini itu dihasilkan boleh oleh perwakilan, kalau laporan di perwakilan, boleh oleh pusat, laporan yang di pusat. Jadi kami kepala kewakilan itu punya mutatis mutandis, Oke. ya, kesamaan hak yang diberikan oleh pimpinan ombudsman kepada kepala perwakilan. Salah satunya apa? Menerbitkan LHP dengan tindakan korektif. Contohnya apa? Kayak pagar laut itu, tindakan korektif kami apa? Dicabut sampai tuntas. Dicabut sampai tuntas. Pagar laut kemarin itu ya. Korektif. Mhm. Nah, seandainya itu tidak dilakukan, seandainya nih, tidak dilakukan, maka itu eskalasinya masuk ke pusat. Di pusat ada namanya bagian resolusi monitoring. Mhm. Mereka akan memeriksa kembali, ya, atas ini semua, lalu mereka lah yang bisa akhirnya menerbitkan rekomendasi. Mhm. Nah, kalau rekomendasi itu masih tidak dilakukan, makanya secara bertingkat itu akan naik. Umpamanya nih, rekomendasinya kepada pemerintah daerah tingkat 2, bupati. Mhm. Tidak lakukan, dia akan naik ke gubernur. Tidak Gubernur. dilakukan juga, maka akan naik ke presiden. Presiden. Dan kemudian diumumkan, presiden dan DPR untuk kemudian diumumkan kepada masyarakat bahwa penyelenggara negara ini tergantung administrasinya nanti. Iya. Apakah tidak kompeten, Mhm. melakukan penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang segala macam, dan tidak melakukan tindakan rekomendasinya. Mhm. Mhm. Nah, itu akan diumumkan. Kalau Diumumkan. sampai rekomendasi itu pun tidak dilakukan. Nah, itu setahun sekali, Pak, rekomendasi atau seperti Enggak, apa? per kasus saja. Per kasus saja. Per kasus saja. Tapi Oke. umumnya, apalagi kami di Provinsi Banten ini, Mhm. umumnya permasalahan itu kita selesaikan dalam proses. Dalam proses ya. Dalam proses artinya begini, ada laporan nih terkait dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Ya, BPJS-nya tidak aktif. Mhm. Lalu kita bantu mengaktifkan. Sudah aktif, ya udah laporannya kita tutup. Oh, tutup. Laporan ditutup dengan ada tindakan korektif tapi sudah dilaksanakan. Mhm. Tapi ada juga umpamanya tindakan korektifnya belum dilaksanakan. Mhm. Nah, kita tutup dengan tindakan korektif. Kita sebutkan tindakan korektifnya. Umpamanya tadi ya, terbitkan kartu BPJS-nya, Mhm. tanggung biaya bebannya dan sebagainya. Mhm. Kita sebutkan di Oke, situ. oke, oke. Nah, itu harus mereka laksanakan. Nanti kita monitoring. Kalau sampai umpamanya dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan tidak dilaksanakan, makanya akan masuk ke resolusi dan ini. Sip. Anggaplah saya ini, Pak, diandaikan itu salah satu pelapor. Sebagai haknya saya, apakah nanti setelah mereka atau ombudsman tadi melakukan perbaikan atau komunikasi dengan instansi lainnya, saya mendapat laporan kan? Tidak. Oh ya, kita sampaikan laporan perkembangannya. Oke. Jadi di saat Bapak melapor, di saat itu kita nyatakan bahwa oke, kami akan mulai, bahwa ini benar laporan yang kita terima, kita beritahukan. Beritahukan ya. Karena kan di saat Bapak melapor itu kita verifikasi dulu, Mhm. ya. Verifikasi nih, kita terima apa enggak gitu kan. Bisa kita tidak lanjuti apa tidak. Oke. Nah, kalau umpamanya sengketa informasi, itu bukan di ombudsman, itu di Komite Informasi. Komite KI. Informasi EK. Ya, silakan ke KI, bukan ke ombudsman. Mhm. Ya, oh ini swasta, silakan ke BPSK, bukan ke ombudsman. Bukan ke Oh ombudsman. ini Bapak udah masuk pengadilan nih, tidak bisa lagi dilaporkan di ombudsman. Silakan ikuti proses di pengadilannya. Nanti kalaupun ternyata hasilnya tidak bisa dieksekusi, udah keluar nih putusan pengadilan, Bapak menang gitu ya. Tapi ternyata tidak dilakukan putusan Nah, itu pengadilan baru. tersebut, itu baru bisa dilaporkan ke Ke ombudsman. atas eksekusinya. Tapi kalau udah masuk proses, nah kami akan sampaikan, informasikan, Pak, ini laporan Bapak kami terima dan proses pemeriksaan akan kami mulai. Oke. Ini laporan Bapak tidak bisa kami terima karena bukan wewenang kami.
atau Bapak tidak memenuhi syarat formil umpamanya. Mhm. Ada syarat formilnya KTP Iya. simpel. Kalau Simpel ya, Bapak Pak, ya? kuasa, ada Mhm. kuasanya. Mhm. Karena begini, yang bisa melapor ke ombudsman itu adalah korban langsung. Korban langsung Korban langsung itu artinya orang yang terdampak. terhadap Contoh, ya, pelayanan pelayanan masyarakat tadi ya? ya, Oke. contohnya di depan nih Pak, lampu jalan mati nih, Mhm. nggak nyala-nyala. Lalu ada orang melapor. Kita tanya, Bapak pernah lewat jalan situ? Enggak. Nah, kalau nggak berani lapor dong. Nggak ada melapor Iya, dong. atau ada umpamanya pencemaran nih di sungai mana. Mhm. Dia melapor, "Bapak warga sekitar?" "Enggak." Mhm. "Lalu apa dampaknya?" Mhm. "Enggak Pak, saya lihat aja, saya tahu aja bahwa di situ ada pencemaran." Kalau begitu kita menyarankan, silakan Bapak cari ke masyarakat sekitar, Mhm. minta kuasa dari mereka atau mereka yang melaporkan, akan kita tindak lanjuti. Bisa tuh, Pak, ya? Bisa. Bisa Tapi banget. terlepas dari itu semua, biasanya juga kalau itu menyangkut masyarakat banyak, Mhm. meskipun itu umpamanya tidak ada laporan, kami bisa turun sendiri, baik dalam bentuk pemeriksaan rutin, ya kunjungan pemeriksaan, ataupun investigasi atas prakarsa. Apalagi kalau ada laporan dari masyarakat, Apalagi kalau ada lebih laporan. kuat lagi itu. Iya. Kalau Oke. laporan itu kan harus kita tindak lanjuti, masalah benar apa enggaknya kan nanti dibuktikan. Iya. Iya, tapi kalau kita turun itu kan indikasinya harus kuat bahwa memang ini ada masalah. Masalah pelayanan Iya, terhadap masyarakat, yang pelayanan merugikan publik yang masyarakat. merugikan itu. Pak, ini menarik banget tuh kalau kita bahas dampaknya yang didapatkan oleh kalau terhadap pelapor pasti nih personal. Tapi terhadap instansi Pak yang kita laporkan tadi, ada nggak perubahan yang sepertinya berubah ke arah lebih baik atau diabaikan atau seperti apa itu gimana Pak? Secara umum pasti ada perubahan. Contoh sederhana, dulu itu di Kabupaten Tangerang, pengurusan KTP itu di kantor Capil yang ada di Tiga Raksa. Tiga Raksa, oke? Bapak bayangkan orang dari Dadar, Jauh tuh Pak, Jombang, jauh Kak, itu Pasar Kemis. ya, kan jauh sekali ke Tiga Raksa. Maka yang terjadi adalah pagi-pagi subuh-subuh udah antri itu, yang antri bukan orang, sepatu, jajanan, udah ngantri panjang. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, kita rekomendasikan waktu kita usulkan, kita berikan tindakan korektif kepada pemerintah daerah untuk dipindahkan ke kecamatan, ya, layanan KTP ini. Kita sebenarnya waktu itu ngusul 5 atau 10 aja. Tapi responsif dari Pemkab Kabupaten Tangerang luar biasa, udah pindahin semuanya. Iya. Justru sekarang di Dukcapilnya nggak ada. Iya, karena Kosong. laporan dari ombudsman tadi ya. Karena tindak lanjut, karena tindakan korektif yang kita Oke, berikan. oke, diberikan. Ya, itu contoh Contoh, nyatanya. contoh nyata. Atau mungkin Bapak Ibu kalau melihat sekarang beberapa layanan ya, Dukcapil Mhm. ataupun ini, dulu itu layanan itu belum terpadu, banyak yang belum terpadu. Mhm. Artinya orang datang masih dioper-oper ke bagian sana, lantai ini, sekarang secara umum tuh layanan itu sudah dalam loket terpadu. Karena memang harus pelayanan publik itu di setiap instansi pemerintah sistemnya udah loket terpadu. Mhm. Jadi kita datang ke loket pelayanan, udah kita nunggu di situ gitu ya. Bukan kita. Kalau dulu kan enggak. Nanti ke lantai sekian ya, temui bagian ini. Dari situ nanti dioper ya. Oke, Sekarang tidak boleh lagi. Nah, kita memastikan itu siap. dilakukan. Ya, termasuk beberapa perbaikan-perbaikan lain yang harus mereka lakukan. Bahkan kami juga biasanya juga mengusulkan perubahan atas kebijakan pemerintah daerah. Mhm. Setiap tahun itu biasanya kami melakukan kajian 1 atau 2 sesuai dengan ini kami. Kalau kajian Bapak sudah rekomendasikan misalnya ya. Hmm. Tapi kalau untuk memacu bagi instansi kabupaten kota itu untuk tetap dia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, ada reward, ada apa yang dijalankan oleh ombudsman nggak Pak? Kami punya kegiatan penilaian. Kita sebut dulu adalah survei kepatuhan atas standar pelayanan publik. Kalau sekarang itu kita sebut opini ombudsman Heeh. atas maladministrasi pelayanan publik. Mhm. Di situ kita mengambil lokus beberapa OPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kita cek mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, pengetahuannya, sarana prasarananya, pengelolaan pengaduannya, sampai survei kepada masyarakat. Mhm. Bagaimana dengan pelayanan di sana? Mhm. Kemudian kita keluarkan hasilnya. Oke. Hasilnya itu biasanya kita serahkan kepada pemerintah daerah. Jadi yang kita nilai itu adalah seluruh pemerintah daerah, Mhm. kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, lalu kepolisian Kepolisian, itu Polres, oke. atau pertanahan, eh, BPN, ya BPN, iya. Kantah atau BPN, Mhm. lalu ini lembaga pemasyarakatan.
Oh, LP, LP dan lembaga masuk, imigrasi. dan imigrasi. Itu yang dinilai, Pak. Itu yang dinilai. Karena itu bersentuhan langsung mungkin Karena ya. itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke, oke. Memang lokus kami masih terbatas. Saya balik lagi tadi, sumber daya terbatas, Ya. anggaran kurang. Gitu. Iya. Kami terbatas. Ya kami berharap bisa lebih banyak lagi ya. Karena realnya banyak sekali layanan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hmm. Termasuk layanan yang diberikan oleh BUMN BUMD. Iya, tadi yang Bapak sudah sebutkan Iya, sih di awal PD tadi. pasar, Iya, PD pasar, kan sampah, sampah, air gitu eh, ya. tempat, Iya, iya, atau yang kedua, yang berikutnya perlu jadi perhatian dan saya berharap juga nih sahabat-sahabat UT yang ada dimanapun, mhm. kita punya kelompok masyarakat yang kita sebut dengan silent citizen. Silent citizen. Ya, diam. Oke. Mereka yang menerima apapun layanan masyarakat yang publik yang diterima. Ah, Ya dapat pupuk syukur, nggak dapat nggak apa-apa, gitu ya teman-teman petani. iya, Irigasi rusak nggak apa-apa, gitu ya. iya, Dapat bansos syukur, nggak dapat nggak apa-apa. iya. Nah ini tolong teman-teman sahabat UT, lingkungannya, keluarganya, sahabatnya jika Mhm, menemukan hal-hal kayak gini, tolong disampaikan kepada kita sehingga kita bisa bantu. siap, Itu hak mereka. siap. Wah, luar biasa ini ya. Terima kasih nih Pak. Tapi bukan berarti berakhir Pak, terima kasih. Karena tadi penjelasan saja yang terima kasih buat Bapaknya ya. Pak Padli, ini luar biasa disampaikan oleh Pak Padli bagaimana fungsi wewenang sejarahnya dari Ombudsman itu sendiri Ya. sampai akhirnya kita praktik di lapangan ya Pak. Ya mungkin dari yang menonton acara ini para mahasiswa, sahabat UT ada yang ingin disampaikan silakan. Wah, ini ada ternyata Pak, ada salah satu dari UT Surabaya. Jauh Pak, Iya, ternyata di Surabaya juga bisa ini Pak, karena online tadi ya Pak ya kitanya. Nah, ini pertanyaan begini Pak, mengapa kadang sebuah persoalan pelayan publik baru mendapat respon cepat setelah viral? Kenapa itu enggak sebelumnya tuh mestinya diawalin dulu. Nah, yang saya lanjutkan Pak, pertanyaan ini. Bagus sekali dari Pak Andrian ini dari UT Surabaya. Apakah itu menunjukkan fungsi pengawasan publik semakin kuat atau justru menjadi alarm bagi mekanisme Pak? Jangan-jangan ini ya karena saya nggak tahu ombudsman itu apa atau internal dari pelayanan ini belum bekerja optimal. Silakan Pak, ini. oke. Baik. Hmm, Jadi ini memang kondisi yang kita hadapi. ya. Hari ini kesannya ada no viral, no justice ya. Iya, no viral, no justice. Tidak ada keadilan jika tidak viral gitu Pak. Iya. Yang kasihan itu kalau nggak viral. Udah heboh. Zaman Iya. Artinya begini, silakan, itu hak masyarakat. Karena begini, pengawasan publik itu tetap yang utamanya dalam masyarakat. Makanya di Ombudsman juga yang nomor satu kita itu tugasnya adalah menerima laporan masyarakat. Menerima laporan masyarakat. Artinya memang masyarakat dulu. Kenapa? Karena masyarakat yang mengalami. Ya, kalau kita balik lagi maladministrasi itu apa? Indikator terakhir itu kerugian material dan immaterial. Yang merasakan dirugikan siapa? Masyarakat. Masyarakatnya. Nah, kan kita nggak tahu gitu ya, Mhm, nggak bisa melihat kecuali yang sudah rame. Nah, untuk itu kita masuk atas investigasi atas Prakarsa sendiri. oke. Tapi yang lain itu adalah masyarakat. Teman-teman, layanan publik itu namanya publik. Tapi Publik. sebenarnya personal. Iya. Iya, Saya yang merasakan iya, misalnya. umpamanya KTP. Ya, Iya, yang nggak jadi kan KTP Bapak. KTP saya Ya, misalnya. BPJS yang nggak dapat kan Bapak. Yang Saya. lain kan jalan. Iya. Jalan rusak, yang merasakan yang lewat situ aja. Iya. Nah, inilah perbedaan dengan korupsi. Oke. Mau korupsi di mana aja, se-Indonesia merasa dirugikan. Iya, Padahal nggak kepake juga duit nggak kita kan. kepake juga. Tapi pelayanan publik lain. Namanya pelayanan publik. Tapi yang merasakan adalah individu yang dirugikan. Mhm, Paling tinggi kelompok masyarakat yang dirugikan. mhm. Itu yang menyebabkan terkadang kalau tidak bersuara sendiri, ya tidak ada yang tahu. Apakah ini bukti juga pelayanan internal lemah? Bisa jadi. Kita harus tingkatkan kualitas pelayanan internal kita. Apakah ini juga bukti umpamanya pelayanan eksternal yang disediakan oleh pemerintah? Mhm, Karena pelayanan eksternal itu kan pengawas internal itu akan ada ombudsman, mhm. ada DPRD, Ada kan betul ada ya? masyarakat. Hmm. Nah, apakah ini bukti pelayanan kami lemah? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi juga. Jadi ngakuin lah Pak, kita masih Kan kurang. saya sampaikan tadi kami kita keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, laporan masyarakat cukup banyak. Ini pun laporan masyarakat kita masih jauh lebih kecil dibanding luar, Pak. Iya. Iya, kemarin kita ketemu dengan Ombudsman Amerika. Di salah satu negara bagiannya penduduknya 750.000, Mhm. laporannya 700. Kita Banten penduduk Iya. 12 juta, laporannya 300. 300. Pertanyaannya, apakah layanan publik di kita lebih baik dibanding Amerika? Belum tentu. Nggak mungkin. Jangan bilang gitu, nggak mungkin lah.
Cuma ternyata laporan mereka lebih banyak. Iya, iya. Kami sampaikan juga laporan kami terbanyak itu muncul dari Tangerang Raya. Tangerang Raya, bukan di daerah yang di ujung sana ya, Artinya Pak, ya? apa? Itu yang kita sebut dengan silent citizen tadi. Kelompok masyarakat Bisa yang jadi mereka belum tahu kali, Pak, ada bisa belum tahu atau menerima, tidak mau menyuarakan. Oke, nerimo. Nah, nerimo ini yang kasihan ini. Iya. Padahal produk Dalam hatinya tuh nggak nerima sih sebenarnya. ya cuma itu ya sudah Ya rezeki sudah, dari Tuhan. rezeki dari Nah, Tuhan. padahal ada ombudsman nih, silakan dilaporkan. Ya, siap. Akhirnya buat itu gitu. Oke, terima Ombudsman kasih. adalah lembaga yang dibentuk negara agar masyarakat tidak tercecer, agar masyarakat tidak dirugikan dalam Siap. Untuk sahabat UT, Pak atau Mas Adrian tadi, terima kasih. Ini mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari Bapak tadi ya. Yang berikutnya ada Pak dari UT Bogor, Pak. Waduh, Ya kan UT itu seluruh Indonesia. termasuk dunia, Pak. 53 negara, Iya, Pak. iya, iya, luar biasa. Luar biasa ya UT, Pak. Ini ada pertanyaannya begini, Pak. Kalau Bapak diberi wewenang menghapus atau satu kebiasaan birokrasi yang paling sering membuat masyarakat, aduh, ngurut dada gitu ya, dalam hati itu ya. Nah, yang pertama kali yang harus dihapus apa dan mengapa itu, Pak? Oke. Jadi maladministrasi itu kita bagi menjadi 12. Ada 12 jenis maladministrasi. Mulai 12 dari jenis. penundaan berlarut. Penundaan berlarut itu maksudnya begini. Seharusnya selesai 3 hari, selesainya seminggu. Iya. Penyimpangan prosedur, ya seharusnya prosedurnya 1, 2, 3, jadinya ternyata 1 bisa langsung ke 4. Atau ditambahin. Tambahin. Nggak ada Dari prosedur yang ada itu ditambahin sendiri. Oke. Ya, biar merepotkan. Gitu kan. Penyalahgunaan wewenang. Ya. Ya, mentang-mentang saya kepala dinas, saya kepala desa, saya salah gunakan wewenang itu untuk kepentingan saya pribadi dan segala macam, tidak memberikan pelayanan, masyarakat datang tidak dilayani, tidak kompeten. Tidak Yang kompeten. melayani ini salah ketik, salah ini, tidak bisa memberikan solusi dengan benar dan segala macam. Lalu minta imbalan pungli. Oke. Ya, ini. Nah, dari 12 itu mana yang paling banyak? Nih, kalau yang mau dihapus tentu yang paling banyak. Biasanya itu adalah penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, dan penyalahgunaan ini. Kalau pungli nggak masuk, Pak? Hah? Pungli? Secara ini Apa tidak terlacak, Pak? Jangan-jangan. tidak banyak yang melaporkan. Tidak banyak yang melaporkan. Jadi kalau ditanya mau, karena begini, kenapa sih ditunda-tunda? Iya. Ujung-ujungnya kan minta pungli juga. Iya, ujung-ujungnya. Kenapa sih nggak beres-beres nih? Saya pengen ngurus sertifikat nggak jadi-jadi gitu. Itu penundaan berlarut. Oke. Iya, kok nggak jadi-jadi nih? Ah, Oh, ternyata kalau saya bayar lebih jadinya cepat kan gitu iya, ya. iya. Nah, kenapa sih umpamanya saya tidak dilayani? Aha. Ya kan pengennya kalau pengen dilayani ada dong biaya Iya, ekstra. biaya Ya, ekstranya. jadi kalau mau pengennya kita semuanya dihapus. Kita kan pengen ASN yang profesional, Iya. pelayanan yang cepat, yang bertanggung jawab, yang berkualitas kan gitu ya. Ya makanya teman-teman, sahabat UT, sahabat UT. Oke. sebenarnya organisasi pelayanan publik itu sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2029, 25 memiliki kewajiban menyusun standar pelayanan. Standar pelayanan itu harus disusun. Harus disusun dan harus dijalankan. Sekarang yang masih ada yang belum punya standar pelayanan misalnya. Nah, standar pelayanan itu meliputi semuanya, syarat prosedur, SOP, waktu, biaya, produk, dan pelayanan pengaduan. Ini semua harus disampaikan kepada masyarakat secara online dan ada di tempat pelayanan. Jadi kalau Bapak datang ke Samsat, dari rumah itu udah tahu syaratnya apa, prosedurnya nanti seperti apa, biayanya berapa, waktunya berapa lama, hasilnya nanti outputnya seperti apa. Kalau saya tidak puas, mau nanya, saya nanya kemana? Itu bisa dilihat semestinya ya di media sosialnya Samsat. Oke. Nah, pertanyaannya sudah ada apa belum? Kalau sudah, apakah semua organisasi penyelenggara pelayanan pemerintah sudah melakukan itu belum? Kita mau ngurus KTP, kadang tahunya baru di sana. Pak, bawa kakak ya. Pak, bawa ini ya. Semestinya kita sudah tahu dari rumah. Itu kejadian nyata tuh, Pak. Itu kejadian nyata. Semestinya kita sudah tahu dari rumah. Tinggal apa? Buka IG-nya. Berapa biayanya? Semestinya kita sudah tahu dari rumah. Berapa lama? Semestinya kita sudah tahu dari rumah. Kalau kita sudah tahu prosedurnya, sudah tahu mekanismenya, tahu berapa lamanya, tahu biayanya, tidak mungkin ada pungli.
Tidak mungkin Tidak ada ada pungli, pungli. kita udah tahu. Di pungli itu kan kita dikibulin. Waduh, repot Pak ngurus ini, waktunya Tapi lama. memang begitu, Pak. Rata-rata Disitulah fungsinya Bapak Ibu, iya, teman-teman sahabat UT, sahabat UT, silakan melapor ke Ombudsman. Ombudsman. Dan sebelum itu sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan pengawasan internal, ada yang disebut dengan SP4N atau ya lapor dulu span lapor. Kalau Oke, span lapor masih nggak beres, baru ke Ombudsman, lapor dulu ke inspektorat, oke. lapor dulu ke lembaganya sendiri, biar mereka memperbaiki diri. Jangan sampai mereka bilang, enggak Pak, kami nggak pernah dikomplain, pelayanan kami baik gitu. Padahal di Ombudsman laporannya masuk kan gitu ya. Jadi kami selalu mendorong Siap. masyarakat untuk komplain dulu ke lembaganya. Tidak puas dengan layanan rumah sakit, komplain ke rumah sakitnya. Hmm. Tidak dilayani, baru lari ke Ombudsman. Jangan langsung ke Ombudsman, nggak komplain ke sana. Oke, komplain dulu ke instansi yang bersangkutan, baru ke Ombudsman. Prinsip rumah makan Padang. Jika Anda tidak puas dengan layanan kami, sampaikan kepada kami. Waduh. Jika Anda puas, sampaikan teman. Tidak puas, sampaikan kami. Iya, Itu iya, prinsip rumah makan Padang. sama Ombudsman juga kayak gitu tuh Ya, kayaknya. enggak, kalau tidak puas, sampaikan ke Ombudsman. Siap. Aduh, Pak, ini sebenarnya kita tuh banyak sekali. Satu lagi pertanyaan. Ternyata ada, Pak, tetap ada pertanyaan, Pak, dari teman-teman ini. Ternyata sahabat UT itu tertarik, Pak. Ini dari Nur Arifianti. Halo, Mbak Nur atau Neng Nur ya. Apakah Ombudsman bisa menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan maladministrasi di bidang Di di lembaga. lembaga negara lain, Pak? Seperti Polri contohnya. Oh ya, Bisa nggak, Pak? bisa. Kami Polri 5 sampai mungkin 7 laporan setahun masuk. Tapi di negara lain, loh, Pak. Negara lain? Iya, Enggak, lembaga negara lain. iya. Ini lembaga negara lain atau lembaga ini titik komanya mesti pas. Di lembaga negara lain Iya, atau memang negara lain. Kalau negara lain ya nggak bisa ya? enggak bisa. Oke. Kalau umpamanya polisian Polisi di kita bisa lah. tapi kalau kepolisian Malaysia Malaysia, enggak. Filipina nggak Nah, bisa. makanya bacanya maladministrasi di lembaga negara lain. Kalau Ah, lembaga negara lain itu maksudnya adalah lembaga negara yang ada di Indonesia, itu oke. pasti bisa. Kuncinya cuma satu perak aja dia pakai uang negara, itu Itu bisa sudah masuk. dilaporkan ke Ombudsman. Oke, Bisa siap, siap, dilaporkan siap, ke siap. Ombudsman. Berarti bisa kalau seandainya itu masih di dalam Lembaga negara lembaga Indonesia. negara kita. Tapi kalau negara lain ya negara lain. Mungkin mereka ada ombudsman-nya juga ya, Pak ya? Jadi Mbak Nur tolong perjelas ya, itu komanya di mana itu? Tahu. Luar biasa ini. Aduh, menarik sekali, Pak. Jadi perbincangan tentang pelayanan terhadap publik ini rasanya menjadi poin tersendiri nih. Apalagi kami di administrasi publik, Pak. Khususnya ini ada S1, S2, dan S3 itu membahas salah satu yang jadi teliti atau menjadi pusat penelitian kami di pelayanan publik ini, Pak. Saya senang banget hari ini bisa berjumpa dengan Pak Padli. Sebelum ini kita akhirin, mungkin ada Pak Padli yang disampaikan unek-unek, Pak. Walaupun Ombudsman juga ada unek-uneknya dong, wewenangnya atau fungsinya atau seperti apa. Silakan Pak Padli. Pertama, kami memang masih terkendala sosialisasi kepada masyarakat. Ya, cakupan kami di Banten ini ada 12 juta penduduk. 12 juta penduduk. Oke. Jadi tolong sahabat UT yang ada di Banten, ya tolong dibantu juga disebarkan gitu ya. Silakan hubungi kami di WhatsApp di 0811 127 3737. Ulangi lagi, Pak. 0811 Pelan-pelan, Pak. 127 3737. Oke. Nanti ada di bawah ini ya. Kalau 3 kali berarti nanti dapat itu, Pak. Biasanya apa? Dapat kupon gratis lah gitu. Atau Lagi. bisa melalui media sosial, datang ke kantor gitu ya, atau ke websitenya Ombudsman. Ombudsman. Gampang ya, Pak, di Google bisa dicari ya. Jadi Oke. sosialisasi. Yang kedua, tugas negara memakmurkan masyarakat. Caranya melalui apa? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat undang-undang ASN segala macam, tugasnya ASN itu adalah melayani pelayanan. Jadi pelayanan dia diawasi oleh siapa? Ombudsman. Makanya semua yang dilakukan, hampir semua yang dilakukan oleh negara ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik. Dan kalau itu tidak sesuai atau merugikan masyarakat, silakan melapor. Jangan menerima saja. Oke. Kalau tidak, pelayanan publik kita tidak akan lebih baik. Ya, kalau kita belajar dulu Kaizen, Iya, segala macam. betul. Ya, kunci perbaikan itu adalah kebocoran. Kebocoran. Ya, kunci perbaikan pelayanan publik adalah laporan dari masyarakat atau peran serta dari masyarakat. Jadi kalau kita menemukan kesalahan, kebocoran, segala macam, silakan disampaikan kepada Ombudsman. Dan kami dengan senang hati akan menindaklanjuti karena memang tugas kami itu gratis. Gratis loh, Lapornya teman-teman. mudah,
Lapornya mudah, gratis, pasti akan kami tindak lanjuti. Mau ke Bayah, ke Sumur, ya, ke Dadap, kemana pun kami akan tindak lanjuti. Kami lembaga negara, operasionalnya disediakan oleh negara. Oke, Jadi tidak usah berpikir, wah nanti pulang dikasih kopi saya macam, nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Kecuali kita ngopi hari ini ya, Pak. Nah, kecuali hari ini kasih kopi. Ya, nggak enak kalau nggak saya minum. Ya, ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Luar biasa dari Pak Padli. Sahabat UT, itu beberapa perbincangan yang menurut kami ini menjadi topik yang menarik, Pak. Jangan bosan, Pak. Nanti kalau kami undang lagi di kesempatan lainnya tentang pelayanan publik ini bersama Ombudsman Perwakilan Banten. Terima kasih sahabat UT semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap maju untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang.